sebenarnya gue kemarin melakukan benchmarking ya kan, yang nonton juga kagak ada tuh video, tapi paling nggak penonton gue di video itu lebih banyak daripada pemain game concrot ya kan. Tentang ngebahas beberapa game gitu kan. Nah, di sini ada postingan menarik yang diposting oleh Yula hanya double. Pemain FF nih kayaknya nih. Apa cuma gue yang menyadari kalau game yang bukan mobile rata-rata daur ulang cuy kalah sama game HP yang original ya kan. Aku juga bingung nih orang ngomong apaan gitu kan. Kayaknya dia main game di HP juga gak jauh-jauh dari FF dan juga main apa lagi? Ya game-game standar itulah. Pertama gini ya kan, game-game yang sekarang itu udah gue lihat semua malahan lebih fresh ya kan, bahkan nanti bakal rilis Star Wars Outlaws dari Ubisoft dan juga Assassin's Creed Samurai Nige ya kan dari Ubisoft juga, alias Assassin's Creed yang Shadows ya, sesuai namanya Shadows, bayangan tuh hitam gitu, karakternya pun hitam gitu. Nah di gambar ini tuh ada meme kayak gini nih, cerita daur ulang dari seri lama Resident Evil 4. Harus gue akuin remake-nya Resident Evil bener-bener fantastis gitu. Yang bawah daur ulang dari novel Journey to the West. Ini tolol sih yang ini sih, gue nggak tahu, kayaknya yang bikin postingan ini cuman apa ya, pansos doang, caper ya kan. Soalnya kalau dia tahu dua game ini kan dua game yang luar biasa ya. Black Myth Wukong tuh kan bakal jadi game terbaik tahun ini ya kan, karena game concrot nggak mungkin gitu. Game concrot mah jadi game crot-crot aja gitu. Lalu di bawah ada orang gundul ya kan ngomong gini, gue bro yang sadar betapa sampahnya game PS PC, ceritanya cuma daur ulang dari karya sudah ada, tanda developer nggak kreatif dan buntu ide semua. Ya sebenarnya yang gini aja sih, Resident Evil di remake itu untuk ngasih tahu ya kan perbedaan antara kualitas game dengan developing generasi A dan generasi B. Menurut gue itu fantastis gitu kan. Lalu yang dua, dari gambar kedua, cerita daur ulang dari novel Journey to the West. Gue kurang tahu juga ya kan, soalnya kalau gue bilang kerasakti atau kita gampangnya bilang kerasakti, itu kan lebih banyak jadi film ya, banyak banget film-filmnya, adaptasi film, dan karakter Monkey King-nya itu banyak di berbagai game. Cuman gue nggak tahu ada nggak game yang emang ngambil Monkey King sebagai dasar adaptasi gamenya itu yang benar-benar populer gitu kan. Nah gue nggak tahu nih, gue taunya emang Black Myth Wukong doang. Mungkin ada game-game sebelumnya gitu kan yang emang dia tuh dasarnya dari game kerasakti ini dan itu sukses gitu. Mungkin game lama kalau ada, tapi gue nggak tahu deh sampai sekarang. Hanya aja yang harus tahu adalah adaptasi dari Black Myth Wukong ini sangat bagus ya kan. Saking bagusnya ada game jelek sebelah judulnya Concrot ya, cari jari gamenya Concrot gitu kan, game yang katanya developing 8 tahun tapi jelek ya kan, malahan mikirin pronouns ya kan, malah mikirin namanya kebebasan kaum wuke-wuke LGBT gitu. Ya hasilnya berakhir jelek, nyalahin game ini gitu, Black Myth Wukong gitu. Dan kalau kita kembali ke awal, apakah ini daur ulang? Menurut gua enggak. Resident Evil itu banyak sekali perbaharuan yang terkini ya kan. Biarpun base gamenya emang diambil dari versi lama, tapi dengan perbaharuan tersebut dan juga remake yang sangat fantastis menghasilkan Resident Evil 4 remake yang sangat luar biasa dan lebih fresh dari sisi visual gitu. Lalu untuk Black Myth Wukong, sebenarnya kalau gue pikir-pikir ngambil ini gue nggak tahu lore-nya yang di mana ya, gue belum main ya, gak ada duit ya kan. Kalau lu lihat juga harga nih game sampai 600-700 ribu, dari mana gue duitnya? Itu duit bahkan gue 3 bulan anjir. Black Myth Wukong itu kalau dari yang gue lihat ya, dari lore-nya itu mengambil cerita setelah perjalanan ke barat, setelah dia jadi Buddha gitu, bahasanya jadi Buddha menjadi harmonis gitu kan. Jadi kan kalau kita lihat cerita sebelumnya kan yang di film-filmkan itu kan cerita perjalanan dia ke barat. Di sini kan cerita dia setelah perjalanan ke barat gitu, lalu bosan gitu kan. Ya ini koreksi aja nih kalau gue salah nih. Apakah emang lore yang gue lihat-lihat itu benar apa enggak? Gue lihat doang nggak baca gitu. Emang di sini ngambil tema setelah dia perjalanan ke barat, udah jadi Buddha gitu dan lain-lain. Tapi yang bisa gue kasih tahu ceritanya tuh nggak ngejiplak persis ya kan dari cerita kerasakti yang pernah tayang di TV. Tapi kalau misalnya dia ngambil beberapa tokoh dari cerita asli original kerasakti, emang iya supaya menguatkan kalau emang ini ngambil dari cerita rakyat. Bedanya adalah ini game sukses besar, game concrot tadi kagak sukses. Jangan-jangan Yula ini main concrot ya yang bikin di postingan gitu. Oke lah ya, jadi itu bacotan gue di sekarang ya kan. Visualnya gak aneh-aneh karena emang males ngedit. Thanks for watching guys, gue CRY, see you next time.